Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kita kembali bertemu untuk sama-sama belajar daripada firman Tuhan yang membawa kebenaran dalam kehidupan kita pada saat ini. Tapi marilah sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada kesempatan kali ini kembali kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh memperoleh firman-Mu yang membawa kebenaran, yang memberikan kami dasar untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami selalu Tuhan, dan biarlah kiranya kami boleh menyiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, pada hari-hari ini yang kita jalani, yang harus kita jalani, tidak hanya kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya, tetapi semua orang, adalah hari-hari yang boleh dibilang sulit. Ada begitu banyak kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan, yang sifatnya umum, yang sifatnya global. Jadi dialami merata di seluruh dunia. Nah, saudara-saudara, hal yang paling umum begitu, hal yang paling besar yang terlihat, yang menonjol adalah tentunya kita sama-sama sudah tahu, kita sudah bisa menduga, adalah pandemi COVID-19. Nah, saudara-saudara, hal-hal yang seperti ini membawa umat manusia, membawa kita kepada suatu hal yang mengkhawatirkan. Bagaimana setelah kita menjalani hari ini, esok hari seperti apa akan terjadi dan seterusnya. Karena sama-sama kita tahu perekonomian, kehidupan sosial dan seluruhnya mulai terguncang hanya karena pandemi Corona atau COVID-19. Nah, saudara-saudara, apa yang harus dilakukan kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya mengenai hal kekhawatiran ini? Hal kekhawatiran yang melanda dunia pada saat-saat ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita membahas, kita belajar mengenai hal tersebut, sebelumnya kita harus mengenali dulu apa yang dimaksud khawatir dalam firman Tuhan. Ada salah satu ayat yang sebentar akan kita baca, yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Kita akan membuka, saudara-saudara, di dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-27, Matius 6 ayat yang ke-27. Matius 6 ayat yang ke-27, demikian firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan kehidupannya? Saudara-saudara, ini adalah perkataan atau firman yang diperkatakan oleh Yesus itu sendiri. Jadi dia yang mengatakan hal ini. Beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara, mungkin kita mendengar atau menerima firman ayat ini. Beberapa waktu yang lalu, mungkin melalui renungan atau yang kita baca atau yang kita dengar. Nah, saudara-saudara, tidak mengherankan hal kekhawatiran ini seperti yang tadi sudah saya kemukakan adalah hal yang menjadi buah pikir, hal yang menjadi suatu yang fenomenal akhir-akhir ini. Setelah kita membaca ayat yang baru saja kita baca tadi, kita mengetahui apa yang dikatakan Yesus. Dia memberikan suatu kalimat yang isinya sangat dalam sekali pengertian-artiannya begitu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada kehidupannya, jalan kehidupannya? Kekhawatiran yang dimaksud, saudara-saudara, oleh Yesus dalam ayat ini bukanlah kekhawatiran seperti yang terjadi misalnya kita sedang menjemur pakaian, lalu langit, awan menjadi mendung begitu. Lalu karena kita sedang pergi ke warung mungkin atau kemana, kita menjadi khawatir. Jemuran pakaian yang kita jemur ini nanti akan basah kena hujan atau tidak. Itu kan membawa kekhawatiran. Kita menjadi khawatir. Kekhawatiran yang seperti itu adalah hal yang wajar, saudara-saudara. Tidak ada yang salah. Nah, kekhawatiran yang dimaksud oleh Yesus dalam ayat Matius 6 ayat yang 27 yang sudah kita baca lebih kepada kekhawatiran karena kita atau manusia berpikir yang kurang baik, berpikir yang negatif. Mungkin kalau bahasa sehari-harinya sering kita dengar, sering kita temui, kita
ya kita dengar begitu ya, adalah negative thinking. Mengenai apa? Mengenai masa depan, hari-hari yang akan kita lewati. Dikatakan saudara-saudara bahwa Yesus mengatakan tadi, siapa di antara kita atau kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan kehidupannya atau kualitas kehidupan kita. Karena berpikir negatif, berpikir jelek, berpikir yang tidak seperti tadi. Nah, saudara-saudara, kita melihat sementara di dalam ayat yang lain, kita akan membuka dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 adalah ayat yang sering kita baca begitu ya. Ayat yang cukup terkenal. Yeremia 29 ayat 11, demikian firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi saudara-saudara, melalui ayat yang sudah kita baca, kita mengetahui bahwa Tuhan menghendaki kita, tentunya anak-anak Tuhan yang dimaksud begitu ya, orang-orang percaya yang sudah menyerahkan diri kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Tuhan merencanakan dalam ayat yang sudah kita baca adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu, kepada kita hari depan yang penuh harapan. Jadi ada begitu banyak harapan yang daripada Tuhan adalah harapan yang berisi, harapan yang pasti, bukan harapan kosong, saudara-saudara. Jadi kita melihat bahwa kehidupan kita sebenarnya sebagai anak-anak Tuhan yang setia mengiring Tuhan sudah diatur sedemikian rupa dalam rancangan Tuhan untuk menerima hal-hal yang baik. Bukan rancangan kecelakaan tadi dikatakan, damai sejahtera yang kita terima. Jadi saudara-saudara, ketika kita melakukan atau ketika kita berpikir secara negatif, berpikir yang tidak baik begitu ya, kita bukan berpikir tidak baik dalam artian merencanakan sesuatu yang tidak baik, tetapi berpikir yang tidak baik maksudnya adalah kita khawatir akan hal-hal yang tidak baik yang akan kita terima begitu. Sama saja kita sudah memvonis saudara-saudara apa yang sudah Tuhan firmankan melalui ayat yang sudah kita baca tadi dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Dan sama-sama kita tahu Tuhan tidak pernah mencelakakan anak-anaknya yang setia, tidak ada di dalam Alkitab, saudara-saudara. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa jangan sampai kita mendahului Tuhan. Kalau Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang baik, Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang baik bagi kita, untuk kita, di masa depan, di hari-hari yang harus kita lewati. Mengapa harus kita berpikir sebaliknya? Bukankah dengan demikian, seperti yang tadi saya sudah katakan, kita sudah memvonis Tuhan, bahwa kita mengingkari begitu apa yang sudah Tuhan rencanakan, rancangkan dalam kehidupan kita. Dan ini suatu hal yang salah tentunya. Kita sudah bertentangan dengan Tuhan. Tuhan mengatakan demikian, saya akan memberikan kepadamu ini, saya sudah menyiapkan dan seterusnya. Tetapi lalu kita serta-merta kita berkata begitu ya, dengan secara tidak langsung juga kita berkata kepada Tuhan dengan berpikir yang tidak baik, berpikir negatif, bahwa tidak ada harapan sepertinya. Aduh, saya bagaimana harus melalui besok? Nggak tahu bagaimana. Gelombang PHK, gelombang perekonomian yang merosot, resesi katanya sekarang, yang sedang trending begitu ya di negara kita. Hal-hal yang seperti ini, saudara-saudara, dengan kata lain juga kita mengingkari, padahal Tuhan sudah berjanji dengan jelas dalam kehidupan kita. Tetapi kita seolah-olah mengingkari. Dan hal ini bertentangan, saudara-saudara. Lalu dikatakan kalau kita kembali di dalam Matius 6 ayat 27 tadi, saudara-saudara, kita kembali. Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya, jadi karena khawatir, dapat menambahkan sehasta saja pada jalan kehidupannya. Artinya, karena kekhawatirannya ini dapat menambahkan kualitas kehidupannya di depan begitu, saudara-saudara. Tidak ada.
kita tidak karena kita takut, karena kita berpikir negatif, lalu masa depan kita jadi cerah. Enggak, saudara-saudara. Tidak ada gunanya, boleh dikatakan demikian begitu ya. Kita berkhawatir itu tidak ada gunanya. Jadi kita sudah menyalahi Tuhan, menyalahi firman, kita mengingkari janji Tuhan, rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, juga hal itu tidak ada gunanya. Jadi benar-benar saudara-saudara, kita harus membuang hal kekhawatiran ini. Karena apa? Tadi sudah dikatakan tidak ada gunanya. Enggak karena kita khawatir lalu kehidupan kita, kualitas kehidupan kita ke depan menjadi lebih baik. Tidak ada, saudara-saudara, ya kan? Dan juga hal tersebut malah bertentangan, menentang Tuhan, mengingkari Tuhan. Jadi tidak ada baik-baiknya, sama sekali tidak ada baiknya mengenai hal kekhawatiran ini, mengenai berpikir yang tidak, berpikir yang negatif. Baru mungkin saudara-saudara ya, kita baru terkena permasalahan sedikit, lalu kita sudah berpikir terlalu jauh. Wah, saya akan begini, bagaimana, dan seterusnya. Berdoa tidak, datang kepada Tuhan tidak, khawatir iya. Saudara-saudara, ini yang dimaksudkan oleh Tuhan. Jadi, apa yang harus dilakukan anak-anak Tuhan kita ketika kekhawatiran ini datang? Pertama adalah tadi, saudara-saudara, kita harus membuang jauh-jauh, menyingkirkan. Jangan ada kekhawatiran pada kita. Kalau saudara-saudara membaca satu pasal dalam Matius 6 ini, tidak kita baca sekarang, tetapi kalau saudara-saudara membaca ayat per ayat, di awal ayat, saudara-saudara, maksud saya di ayat 25, di awal perikop ini, di ayat 25 Matius 6, dan di akhir Matius 6 ini, di ayat yang ke-34, Yesus mengatakan jangan khawatir. Ada kata-kata jangan khawatir di situ. Jadi bentuknya adalah larangan sebenarnya, saudara-saudara. Dan seterusnya sampai kita pada ayat 27 tadi. Nah, saudara-saudara, hal ini harus kita pahami dan harus kita jalankan betul-betul. Kita membuang jauh-jauh. Lalu bagaimana kalau, saudara-saudara, pertanyaan kita bagaimana ketika kekhawatiran ini tetap ada, dan mengapa sih kekhawatiran ini, ketakutan ini seolah-olah tetap ada dalam kehidupan kita? Nah, hal ini saudara-saudara, kita dapat melihat dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. 1 Yohanes 4 ayat 18, kita buka. Demikian firman Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ayat ini sudah pernah dibawakan, saudara-saudara, dalam firman Tuhan, di PD Gatep juga beberapa waktu yang lalu, bahwa kasih yang dimaksud dalam ayat ini adalah agape. Agape itu sendiri adalah hubungan atau kasih, relationship begitu ya, antara Tuhan dengan manusia, antara kita dengan Tuhan, antara Tuhan dengan kita. Jadi saudara-saudara, dikatakan di dalam kasih, di dalam hubungan kita dengan Tuhan, seharusnya tidak ada lagi ketakutan, kekhawatiran. Ketakutan ini kan yang menjadi pangkal akhirnya manusia khawatir, begitu saudara-saudara, berpikiran yang tidak-tidak. Kalau hubungan kita benar dengan Tuhan, maka tidak ada lagi kekhawatiran. Kenapa? Kita sudah mendapatkan jaminan, saudara-saudara. Kita tahu bahwa yang menjaga kita, yang melindungi kita, yang berjanji akan menyertai kita adalah Tuhan. Dan dia tidak pernah mengingkari janjinya. Jadi saudara-saudara, ketika ketakutan, kekhawatiran ini ada dalam kehidupan kita, melanda kehidupan kita, perlu kita pertanyakan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah masih baik? Kalau dikatakan, tapi saya tiap kali ke gereja, pada saat-saat pandemi, saya tiap kali mendengarkan firman Tuhan. Terus saya ikuti kok. Tiap pagi saya baca renungan. Saudara-saudara, bukan berarti lalu ini menjamin hubungan kita dengan Tuhan baik. Kalau misalnya kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi seolah-olah firman yang kita dengarkan itu berlalu begitu saja, maka tidak ada gunanya. Kita harus terapkan kedisiplinan rohani kita. Jaga baik-baik hubungan kita dengan Tuhan. Dengan apa? Kita harus bersekutu. Jika kita memang ada kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan di gereja, kesempatan masih terbuka begitu ya, saudara-saudara, pada saat-saat ini, kita datang baik-baik.
Kita datang, kita pakai kesempatan sekecil apapun untuk meningkatkan kualitas kerohanian kita. Dikatakan dalam akhir ayat 1 Yohanes 4 ayat 18, ayat 18 tadi, saudara-saudara, dikatakan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih agape, yang mana adalah hubungan kita dengan Tuhan. Berarti kalau kita mengalami masih kekhawatiran ini itu dan sebagainya, sudah jelas saudara-saudara bahwa ada kecacatan, ada ketidaksempurnaan antara hubungan kita dengan Tuhan. Dan ini yang harus kita perbaiki. Inilah sikap kita yang harus kita lakukan saudara-saudara sebagai anak-anak Tuhan, menghadapi hal kekhawatiran yang melanda dunia pada saat-saat ini. Supaya apa? Kita dapat mencerminkan, menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Bahwa ada perbedaan antara anak-anak Tuhan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Kita telah mempelajari, kita telah menerima kebenaran firman Tuhan, dan kita akan berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur kalau hati kami telah terisi dengan kebenaran firman-Mu, firman yang telah mengajarkan kepada kami untuk selalu menjaga hubungan kami dengan Engkau, setia beribadah kepada Engkau, menjaga persekutuan kami, doa kami Tuhan kepada Engkau saja. Dan biarlah kiranya kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu berpikiran yang aneh-aneh Tuhan Yesus, karena kami tahu ada janji yang Kau berikan, janji yang sempurna, janji yang indah bagi kehidupan kami, ketika kami betul-betul mengiring Engkau dengan setia, ketika kami benar di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, ucap syukur pada saat ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan.